Selamat siang Citizens, kembali lagi di City Today. Pada hari ini, My City telah menyiapkan 3 berita yang sedang hangat pada hari ini. Apa saja? Berita pertama, ada 29 orang meninggal dunia di Norwegia dan 19 orang meninggal di Israel karena mengalami kelumpuhan wajah setelah disuntik vaksin dari Pfizer. Setelah Norwegia melaporkan 29 warganya meninggal dunia, kini giliran Israel yang melaporkan efek samping dari vaksin Pfizer. 13 orang warganya mengalami kelumpuhan wajah ringan usai disuntik vaksin ini. Kementerian Kesehatan Israel memperkirakan bahwa jumlah itu akan terus bertambah. Salah seorang warga menyatakan mengalami kelumpuhan wajah selama 28 jam setelah disuntik vaksin Pfizer. Sebelumnya Norwegia memberikan peringatan keras terhadap vaksin tersebut setelah mereka menemukan kasus 29 kematian lansia di negara tersebut. Selain itu, Amerika Serikat juga melaporkan 21 kasus alergi berat setelah proses inokulasi vaksin. Berita kedua, tim Disaster Victim Identification dari Polri menerima 308 kantong jenazah korban Sriwijaya Air SJ182. Pemeriksaan untuk mengidentifikasi korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 terus dilakukan tim Disaster Victim Identification atau dari DVI Polri. Sejauh ini, tim DVI telah menerima 308 kantong jenazah. Komandan DVI Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri, Kombes Heri Wijatmoko mengatakan, tim DVI juga telah menerima 438 sampel, baik dari antemortem maupun postmortem. Untuk properti yang diterima, sebanyak 168 kantong. Heri mengatakan, ke-62 keluarga korban Sriwijaya Air SJ182 telah datang ke tim DVI untuk melapor dan memberi data yang dibutuhkan kepada petugas. Dia pun menyebut data itu diperbarui sampai hari ini pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan kita masuk ke berita terakhir. Gelombang tinggi yang terjadi di Manado bukanlah sebuah tsunami. BMKG meminta warga agar tidak panik. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau yang bisa disingkat BMKG memberikan himbauan kepada masyarakat yang tinggal di daerah pesisir Manado untuk tidak panik setelah terjadinya gelombang tinggi yang menerjang pada Minggu 17 Januari 2021. Menurut Kepala Pusat Meteorologi Maritim BMKG Eko Prasetyo, naiknya air di pesisir Manado bukanlah diakibatkan tsunami, namun karena cuaca ekstrem. Eko menjelaskan, banjir yang menerjang wilayah pesisir Manado dipengaruhi beberapa faktor, antara lain angin kencang dengan kecepatan angin maksimum 25 knot, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan tinggi gelombang di Laut Sulawesi, perairan utara Sulawesi Utara, perairan Kepulauan Sangihe, Kepulauan Talaut, dan Laut Maluku bagian utara dengan ketinggian gelombang mencapai 2,5 sampai 4 meter. Sekian City Today pada hari ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe untuk dapat mengetahui info-info berita terkini. Saya Pratama Yudono, pamit undur diri.